Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita dalam tubuh yang sehat, bisa bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan pada menaima pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga, penyertaan sempurna pagi hari ini kami bersama-sama dengan tubuh yang sehat mendengar firman Tuhan. Urapi firman pada bagian Tuhan, firman-Mu menjadi tuntunan hidup kami, supaya kami tidak mengajang kanan ke kiri, tapi menurut pimpinan firman-Mu dan pimpinan Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama membaca satu ayat di dalam Amsal Sulaiman, kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Karena firman Tuhan begini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin masa-masa pandemi ini membuat sesuatu berubah. Keadaan berubah, apa yang kita rencanakan tiba-tiba berubah karena situasi dunia yang kacau, ya saudara sekalian. Tapi saudara percaya apa yang kita rencanakan mungkin meleset yang kita terjadi yang laksanakan, tapi percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara pada anak-anaknya, percaya kepada Dia. Saudara, jangan kecewa, saudara. Banyak orang kecewa. Pengennya tujuan ini sudah dihitung, tapi dengan pandemi berubah, semua berubah. Tapi sudah biar kita percaya bahwa Tuhan memberikan rencana yang indah, sadar bahwa Tuhan memberikan rencana yang indah. Ya, mungkin bertanya-tanya kenapa terjadi ini, mengapa tidak tercapai. Tapi sudah kita tahu bahwa Tuhan selalu mengajak kita untuk mempercayai Dia, Dialah yang terbaik sesuai untuk kehidupan kita, ya. Jangan kita selalu bingung, ya. Tapi usahakan segala itu rancangan kita kepada Tuhan, sudah. Memang apa yang kita kehendaki tidak selalu terjadi, sudah. Tapi semua itu tergantung kuasanya. Saya percaya apa yang kita tujukan itu mungkin baik, tapi Tuhan bikin yang lebih baik dari kita pikirkan, sudah. Karena Tuhan mengatakan bahwa rancanganku tidak dengan seperti rancanganmu, ya. Yesaya pasal 55 ayat 8-9 dikatakan. Yesaya 55. Teman-teman berkata bagaimana? Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanku, jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tinggi langit dan bumi, demikian tinggi rancanganku dan rancanganku dan rancanganmu. Sudah, kita punya pikiran yang terbatas, ya. Kita punya angan-angan ini. Tapi pikiran Tuhan lebih dari pikiran kita. Sudah. Kita cuma melihat apa yang sebatas di pandangan kita, tapi Tuhan berikan angan-angan yang lebih besar. Sudah, ya. Jadinya kalau kita misalkan angan-angan kita tidak terjadi, tapi kami percaya Tuhan yang lebih indah terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian. Jangan kecewa, janganlah kita putus asa, jangan bertanya-tanya. Menurutlah, menurut ayat Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan yang kadang-kadang tidak kita pikirkan, saudara sekalian, ya. Karena menurut keadaan, Tuhan tahu situasi apa yang terbaik untuk kita, apa yang kita kerjakan, saudara, ya. Angan-angan apa yang kita berikan. Saudara, pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia yang hanya segenggam seperti otak kita. Tapi Tuhan punya tujuan yang lebih mulia dan lebih besar, saudara, ya. Rancangan lebih tinggi, jalannya lebih besar daripada apa yang kita angan-angankan. Rancangan bagi kita yaitu rancangan yang Tuhan ada rancangan yang sangat indah, ya, saudara sekalian. Karena itu saudara jangan kecewa, jangan susah hati, tapi tetap berharap pada Tuhan Yesus, ya saudara, ya. Kan Tuhan mengatakan memberikan satu jaminan bahwa aku memberikan rencana yang indah bagi engkau, ya. Yeremia 29 kita baca ayat 11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk membuahkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, Tuhan bukan rancangan damai sejahtera pada setiap anak-anaknya, bukan rancangan kecelakaan, saudara sekalian. Percaya, jika kita gagal dan rancangan kita, pasti Tuhan memberikan
yang lain yang lebih indah. Jangan kita patah semangat, jangan kita waduh gagal, tapi sudah percaya pada Tuhan. Pasti Tuhan mengubahkan yang lain yang lebih indah dari apa yang kita harapkan, saudara ya. Karena Tuhan bisa melakukan yang lebih banyak, yang lebih hebat dari apa yang kita jangkau, saudara sekalian ya. Ingat saudara, Yusuf waktu dia dengan orang tuanya masih indah, dengan mimpi yang indah-indah. Tapi Yusuf perjalanan hidupnya tidak seindah apa yang dia mimpikan. Dia dibenci saudaranya, dia dimasukkan sumur, dijual jadi budak belian. Tapi Yusuf sudah tidak goyang, tetap berada pada Tuhan Yesus. Meskipun dia melewati lembah-lembah yang tidak karu-karuan, sudah. Tapi Yusuf akhirnya jadi indah, sudah. Nah itu sudah antara kita mungkin belum tercapai apapun, tapi saya percaya, sudah percaya, kita percaya Tuhan berikan yang lebih indah daripada yang kita pikirkan, saudara ya. Jadi seandainya kita gagal, janganlah kita patah hati, semangat, tapi tetap percaya bahwa Allah berikan yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Kita baca di dalam Efesus 3 ayat 20, firman Tuhan berkata bagaimana? Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sudah, Dia telah melakukan yang lebih banyak dan lebih indah daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sudah, Tuhan berikan satu yang lebih indah, lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Sudah, jadi sudah percaya Tuhan itu memberikan kita jalan yang lebih indah, lebih banyak keindahan yang belum kita terima. Sudah, karena percaya, saudara, bahwa saat ini sudah masih belum mencapai tujuan, saudara, ingatlah satu-satu Tuhan akan memberikan satu yang lebih indah dari apa yang kita angan-angankan, saudara. Karena Tuhan berikan rencana masa depan yang penuh harapan, saudara ya. Mari kita selalu bergembira kepada Tuhan, bergembira dan mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut dari mengucap syukur kepada Tuhan, saudara ya. Yakub, dia masa suram, dia mengalami banyak penderitaan, tapi tetap dekat Tuhan, dan akhirnya Tuhan berikan satu yang indah, jadi pemimpin Mesir, saudara. Ya, jadi kita tetap bergembira kepada Tuhan, bergembira kepada Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu satu apa yang diinginkan kamu. Ya, kita baca di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat ke-4. Teman-teman berkata, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, kalau kita bergembira, dan Tuhan akan memberikan apa? Memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang, dan kakimu, hakmu seperti siang. Sudah, kalau kita tetap ikut jalannya Tuhan, bergembira dari Tuhan, akhirnya sudah Tuhan mengatakan bahwa janjinya memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, saudara ya. Biarpun sudah mungkin ditekan, dihina, diapakan, jangan khawatir kok. Kita tetap dalam kebenaran Tuhan, maka kebenaran akan muncul. Dikatakan kebenaran akan seperti siang, memunculkan kebenaran seperti siang, dan hakmu seperti kebenaran seperti terang, hakmu seperti siang. Saudara, jadi biar kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik, menunjukkan kebenaran yang terang seperti siang ya. Tidak ada yang suka bagi Tuhan, tidak ada yang suka bagi Tuhan. Bagi semua yang mengasihi Tuhan, saudara ya, biar kita tetap percaya, beriman pada Tuhan ya. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh telinga, semua diberikan oleh Tuhan pada orang-orang yang mengasihi Dia. Baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata firman bagaimana? Tetapi seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saatnya pas kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita bayangkan, semua diberikan kepada saudara, asal saudara dan saya mengasihi Tuhan. Ya saudara, jadi kita percaya saja kepada kasih Tuhan, kita percaya pada rencana yang indah. Ya, mungkin lebih berbeda dengan rencana kita, tapi rencana Tuhan lebih indah daripada yang kita pikirkan, saudara. Jadi kami percaya Tuhan berikan yang terbaik pada umat anak-anak yang
selalu mengasihi Tuhan dan bergembira pada Tuhan. Biar kita pada pagi hari ini terus bergembira pada Tuhan. Apapun kita hadapi Tuhan, saudara, Tuhan pasti memberi pertolongan, memberikan satu jalan yang luar biasa. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel, tapi bergembira kepada Tuhan, bersuka cita. Dan berkati Bapak Ibu sekalian ya. Saya percaya kita hidup di dunia ini hanya mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bergembira kepada Tuhan. Tidak usah bersungut-sungut, tidak usah ngomel, tidak usah pegal, tapi bersuka cita dan memuji Tuhan. Pasti Bapak Ibu diberkati Tuhan, dan rencana Tuhan yang indah terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Maka kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Saya percaya Tuhan rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Biarpun kami tidak bisa mencapai apa yang kami angan-angankan, tapi kami percaya Engkau berikan rancangan lebih indah dari yang kami angan-angankan Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak berubah dosa selama-lamanya. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar akan diberkati Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang mengasihi dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar firman menguatkan hati kami, biar kami tetap berjalan, bersuka cita, bergembira pada Tuhan, dan berharap pada Tuhan. Mengucap syukur kepada-Mu. Dan Tuhan Yesus, segala doa ini, haleluya. Amin.